Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 210, Kisah Seorang CO Muda yang Berpura-Pura Culun. Duduk dan duduklah, saudara Imam, cepatlah. Setelah mengetahui niat Imam, sikap Andika segera berubah, dan dia tampak seperti sedang menjilati seekor anjing. Melihat adegan ini, kerabat keluarga Wijaya sangat marah sehingga dia kehilangan posisinya sebagai ketua dan tidak mau membicarakannya. Dia bahkan ingin mengubur semua orang di keluarga Wijaya. Dia tidak mau melihat perusahaannya bangkrut, Sebagai ayah Martin, dia bahkan tidak tahan. Perusahaan di sini, mereka setidaknya bisa makan satu gigitan, tetapi ketika perusahaan selesai, semua orang akan mengikuti. Andika, bajingan, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Martin menggertakkan giginya. Hati Andika sudah terpelintir, dan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia akan meninggalkan kantor. Dia berharap semua orang yang menonton lelucon itu akan menderita bersamanya. Masalah besar adalah bahwa semua orang akan keluar bersama. Masih ada teman di jalan menuju kehancuran. Apa yang harus ditakuti? Ayah, itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Andika dingin. Martin sangat marah sehingga dia ingin memukul anak yang tidak berbakti. Tetapi pada saat ini, ada suara keras di luar ruang konferensi, sepertinya ketua baru harus ada di sini. Semua orang meregangkan kepala, dan setelah sosok cantik muncul, semua kerabat keluarga Wijaya menunjukkan ekspresi bingung di wajah mereka. Kauri, apa yang dia lakukan di perusahaan? Andika bergegas ke Kauri untuk pertama kalinya. Dia pergi ke area villa untuk menahan Kauri, tetapi dia tidak berhasil. Kemudian, Kauri pergi ke Kabupaten Sinda lagi. Tidak ada tempat untuk melampiaskan di hati saya, dan sekarang Kauri bahkan berani datang ke perusahaan. Kauri, keluar dari sini, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berada di sini? Andika memarahi. Kauri ditemani oleh dua pengawal, bawahan Bimo. Ariel mengatur untuk melindunginya untuk menghindari beberapa konflik, dan justru karena dua pengawal itulah Andika tidak berani terlalu dekat dengan Kauri. Andika, kamu bukan lagi ketua dewan. Bukan giliranmu untuk mengurus urusan perusahaan, kata Kauri. Andika memiliki ekspresi muram dan berkata dengan marah, jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa diturunkan ke level ini, bajingan busuk, kamulah yang menyakitiku. Bagaimana denganmu? Kauri berkata. Pernyataan ini valid, tetapi hanya jika itu tidak dapat mempengaruhi perusahaan, Andika akan menerimanya. Tapi sekarang setelah perusahaan diakuisisi, dan dia telah menjadi orang yang paling tidak penting di perusahaan, Andika secara supernatural akan menyalahkan Kauri. Kamu sudah tahu konsekuensi dari ini, itu sebabnya kamu meninggalkan pekerjaanmu. Kamu sengaja menyakitiku. Andika meraung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tinjunya. Kedua pengawal di samping Kauri masing-masing maju selangkah. Ini membuat Andika tidak berani bertindak gegabah. Andika, jika Anda tidak memaksa saya, bagaimana ini bisa terjadi? Dan status apa yang Anda gunakan sekarang untuk berbicara? Saya berbicara, apakah itu pembersih atau keamanan perusahaan? Kauri tertawa. Kalimat ini benar-benar membuat Andika marah. Kauri jelas ada di sini untuk melihat leluconnya, dan dia tidak akan pernah membiarkan Kauri berhasil. Keluar dari sini, ketua baru akan datang ke perusahaan untuk rapat hari ini. Tidak cukup, apakah Anda ingin menyakiti orang lain? Kata Andika. Kata-kata ini jelas berarti sesuatu. Kerabat lain dari keluarga Wijaya tidak ingin disakiti oleh Kauri. Kauri, kamu harus pergi dengan cepat. Karena kamu sudah mengundurkan diri, mengapa kamu ingin membosankan? Ya, masalah ini adalah kesalahan Andika, tetapi sekarang seperti ini,
kamu masih datang untuk menarik kami ke dalam air, itu tidak baik. Kaori, cepat keluar, kamu tidak lagi dari perusahaan kami, tidak ada yang akan melihatmu. Dia juga membawa 2 pengawal untuk berpura-pura menakut-nakuti orang. Sofia berkata dengan jijik. Kaori memandang kerabat keluarga Wijaya, dan semua orang sepertinya tidak mau melihatnya, terutama Sofia. Jika aku pergi, siapa yang akan mengadakan pertemuan untuk kalian? Kata Kaori. Rapat. Ini rapat hari ini. Tapi apa hubungannya ketua baru dengan Kaori? Di antara orang-orang yang bingung dengan kerabat keluarga Wijaya, beberapa orang secara bertahap menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkinkah itu? Apakah itu Kaori adalah ketua baru? Ya. Apakah dia membeli perusahaan secara diam-diam? Kaori. Ketua baru, apakah itu kamu? Seseorang bertanya. Ketika kalimat ini keluar, tidak hanya kerabat, tetapi bahkan karyawan itu pun terkejut. Setelah mengundurkan diri, Kaori benar-benar membeli seluruh perusahaan. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kamu ketuanya. Sofia tercengang. Dia hidup seperti pengemis sekarang. Jika dia kehilangan pekerjaannya lagi, dia bahkan tidak akan bisa makan. Jika Kaori benar-benar ketua baru perusahaan, apa yang dia lakukan barusan kata-kata itu cukup bagi Kaori untuk memecatnya. Ya, kata Kaori. Sikap kerabat keluarga Wijaya berubah drastis dalam sekejap, dan mereka semua saling menyapa dengan senyum yang menyenangkan. Kaori, aku tidak menyangka kamu menjadi ketua dewan. Bagus, bagus. Setelah berkeliling, perusahaan masih belum jatuh ke tangan orang asing. Perusahaan akan selesai. Dari mana Kaori mendapatkan uang untuk membeli perusahaan, mereka tidak peduli, dan itu bukan sesuatu yang bisa mereka pedulikan. Menurut pendapat mereka, karena ketuanya adalah Kaori, maka krisis PHK mereka juga telah bersentuhan. Kaori, kuda lumpur rumput, ini yang kamu tetapkan untukku, kan? Pada saat ini, Andika yang marah akhirnya tidak tahan lagi dan melambaikan tinjunya ke Kaori. Dalam pandangan Andika, ini adalah situasi yang diatur Kaori untuknya, dengan sengaja meninggalkan perusahaan dan menempatkan perusahaan dalam krisis. Kemudian dia akan mengakuisisi perusahaan dan mengambil kembali posisi ketua. Sebelum tinjunya jatuh di depan Kaori, Andika jatuh ke tanah terlebih dahulu. Bagaimana 2 bawahan Bimo bisa menyakiti Kaori? Jika Kaori kehilangan separuh rambutnya, mereka tidak akan bisa berkomunikasi dengan Bimo. Salah satu pengawal menginjak dada Andika dan berkata dengan suara dingin, "Nak, tenang, kalau tidak baik menjadi pendek lengan dan kaki." Andika sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat meminta maaf, "Saudaraku, aku impulsif, maaf." Semua orang secara otomatis mendukung Kaori menyingkir. Setelah memasuki ruang konferensi, Kaori duduk di kursi ketua. Setelah semua kerabat duduk, Imam berkata, "Nona Kaori, keterlambatan proyek di barat kota, kerugian harus dibayar oleh keluarga Wijaya. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang ini, pengacara saya akan menjelaskannya untukmu." Saudara Imam, saya telah membuat Anda kesulitan, dan saya tidak akan pernah keberatan dengan kehilangan keluarga Wijaya, kata Kaori. Imam tersenyum ringan. Kaori memang wanita pemberani, masalah sekecil itu tidak berguna baginya. Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada Nona Kaori. Dalam hal ini, saya tidak akan menunda pertemuan Anda dan pergi dulu. Imam bangkit dan berkata, kerabat keluarga Wijaya secara alami tidak mau memberikan kompensasi atas kompensasi untuk proyek Harmoni, tetapi karena Kaori adalah ketua dewan, siapa yang berani membantah apa yang dia katakan? Kaori, kamu sangat pengecut. Jika kamu ingin kehilangan uang, kamu akan kehilangan uang. Berapa lama perusahaan bisa bertahan di tanganmu? Andika mencibir, masalah Imam diselesaikan dengan mudah. Inilah yang tidak ingin dia lihat. Tetapi setidaknya itu bisa membuat Kaori berdarah, yang tidak buruk. Jika memiliki gugatan dengan LKK Teknosains, perusahaan akan memiliki lebih banyak masalah dan kehilangan proyek. Hanya saja keluarga Wijaya tidak dapat dijadikan keluarga tingkat pertama di Bandung,
tetapi tidak sulit untuk mempertahankannya, operasi normal dan pertahankan kondisi sebelumnya. Kauri, saya baru saja mengetahuinya. Jika Anda menyerah pada tujuan ini, perusahaan tidak akan menanggung terlalu banyak tekanan. Jika Anda meninggalkan masalah, bukannya tidak ada kesempatan untuk menyerang tujuan ini di masa depan. Yang terpenting sekarang adalah mengembalikan perusahaan secepat mungkin di jalur yang benar. Jangan terlalu terpengaruh oleh proyek Harmoni. Pinjamannya 1 miliar yuan. Tanpa proyek Harmoni, apa yang akan Anda gunakan untuk membayarnya kembali? Kata Andika. Kauri memandang Andika, tersenyum ringan, dan berkata, kamu bukan lagi karyawan keluarga Wijaya. Bukan giliranmu untuk mengkhawatirkan hal-hal ini, kan? Kamu. Andika menggertakkan giginya. Kata-kata Kauri dimaksudkan untuk mengusirnya dari perusahaan. Apakah saya memanggil penjaga keamanan, atau apakah Anda pergi sendiri? Kata Kauri. Andika mencibir, tanpa aku, perusahaan Kauri akan mati cepat atau lambat. Kauri, tunggu dan lihat, suatu hari kamu akan datang dan memohon padaku. Aku tahu kamu memiliki banyak koneksi, tapi jangan lupa, kepentingan pengusaha didahulukan. Sekarang siapa yang peduli dengan hubungan yang tidak berharga sepertimu? Kata Kauri. Bersambung.